Kita kan ada UAS kan? Gimana kalau kita buat podcast kayak gini? Boleh sih, menarik juga ya podcast kayak gini. Kamu setuju kan? Setuju banget. Tapi kita kan nggak bisa kalau cuma 2 orang. Oh iya, kita butuh orang lagi ya. Iya, siapa ya yang kira-kira mau? Siapa ya? Halo teman-teman. Mungkin kamu mau gabung sama kelompok juga? Nanti kita buat podcast kayak gini. Kayak gimana tuh? Coba deh lihat podcastnya, menarik banget loh. Boleh tuh, boleh. Tapi kalian udah ada narasumbernya belum? Belum sih. Gimana kalau Pak Ricci aja? Wah, boleh Boleh, tuh, boleh. boleh. Tapi kita tetap sama orang nggak di sini. Iya. Siapa ya? Gimana kalau Hanif aja? Wih, aku siap. Tapi kita kurang 1 orang lagi buat kameramen. Siapa? Aku ada ide. Lah, aku juga. Halo teman-teman semua. Sekarang kita sudah kedatangan tamu sebagai narasumber inspiratif yang akan membagikan pengalaman dan ceritanya yang tentunya semoga nanti bisa bermanfaat untuk semua yang bisa menonton podcast ini. Jadi selamat datang Pak Ricci Riansyah. Siap. Terima kasih rekan-rekan semuanya nih. Ini kayaknya bukan inspiratif sih, biasa. Tapi sekedar sering, oke lah, bisa. Nanti. Terima kasih banyak Bapak telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir kali ini. Sebenarnya Pak Ricci bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saat ini masih kuat, masih sehat. Nggak tahu sudah ini ya. Semoga tetap sehat selalu ya Pak. Amin. Semoga kalian juga ya. Sehat semua ini ya. Siap. Ini udah pada UAS atau belum? Belum. Masih pada yang UAS ya? Persiapan mau masuk. Persiapan. Minta doanya Pak. Ya, amin. Kan harusnya minggu depan ya sudah Iya. mulai UAS ya. Ya, semoga sukses lah. Buat di semester 2 ya. Iya. Terus sebelum kita menuju topik pembicaraan kita, Pak, kita ingin berbincang singkat-singkat dulu. Yang ringan-ringan. Ya, ringan-ringan ya. Iya. Masuk ya. Tapi nggak masuk nanti ya. Idolanya di mana, Pak? Idolanya? Idul Adha seperti biasa, kalau nggak rebahan, potong kambing, potong sapi. Kemarin nggak kemana-mana sih, cuman itu aja, bantu sekitar rumah juga sih, di kepanitiaan gitu aja sih. Dari kaliannya semua pada mudik, Iya, di. mudik jauh-jauh. Sama. Nggak ada yang jauh-jauh tapi kan, masih Masih jauh jauh. aslinya. Kan liburnya juga nggak terlalu panjang, Pak. Kalau jauh-jauh kan nanti habis di jalan waktunya gitu. Iya sih, ya mana tahu kan sudah ada yang selesai kuliahnya Ya. dengan luas macam kan. Ya kalau saya mau pulang kan terlalu jauh kan ke Sumatera kan saya, jadi udah di sini aja. Bakar-bakar sate, Pak. Saya yang dibakar. Kebetulan ya sama dosen-dosen lainnya ada juga berkunjungan ke rumahnya kan, sekalian ngobrol silaturahmi sama ya bakar-bakar tadi sih ada. Itu sih kalau kegiatan ya selama Idul Adha ya. Monoton pokoknya itu. Nah, sekarang udah harus berhadapan sama kegiatan yang aslinya ya, Pak. Iya, Mengajar lagi. mengajar menghadapi gen-gen sekarang ini yang benar-benar wow, nggak pernah ditemukan sebelumnya. Beda lintas generasi gitu antara saya sama kalian semuanya yang di sini. Itu sih dari saya. Mumpung juga lagi flashback zaman-zaman dulu. Jadi kalau boleh tahu sebenarnya cita-cita Pak Ricci itu awalnya apa sih Pak? Apa mungkin dulu sewaktu SMA atau kuliah itu memang pengen terjun di dunia K3 atau sebenarnya ada cita-cita lain Pak? Apa ya? Kalau dibilang malah nggak kepikiran sih sebenarnya K3 ini belum ada. Dulu tuh kan kalau bisa dibilang K3 ya. Iya.
Saya SMA itu kan masih di 2000 berapa ya? 9 itu ya, 2009 tuh. Ya lulus 2010 kalau nggak salah. Itu belum ada yang namanya K3 itu belum terlintas lah. Ya walaupun sebenarnya sudah ada K3 itu, tapi yang saya masih awam ya. Sama mungkin kalian juga dulu waktu selesai SMA kan belum kepikiran. Jadi awalnya itu saya masuk bukan di K3 juga kuliah. Saya masuknya di Poltekkes, Kemenkes itu malah Kesling. Kes tentang lingkungan atau kan kalian baca sanitasi kan, ada kuliah sanitasi kayak gitu, lebih ke sanitasi. Jadi dia prospeknya tuh lebih ke rumah sakit biasanya, Dinkes, rumah sakit, bukan ke perusahaan-perusahaan tuh masih jarang sih mendengar kayak gitu. Itu awalnya. Jadi cita-cita K3 itu malah nggak kepikiran saya, malah saya pikir itu pengennya ya mungkin kalau cowok polisi, itu sih awalnya itu. Soalnya kan orang tua kan pengennya ke sini juga, cuma kan ya belum kesana ya, belum nasibnya kesana, jadi akhirnya kuliah ngambil Kesling tadi itu sih. Sampai akhirnya saya kepikiran K3 itu ya selesai kuliah D3 itu. Kebetulan ada lowongan kan HSE ataupun K3 itu. Nah, dari situ lah mungkin ya kiblat akhirnya saya mengenal cita-citanya jadi K3 sampai terusan sampai sekarang kan, membuat merambah ke K3 itu cita-citanya. Jadi awalnya itu pas masuk juga K3 ya Pak. Dulu tuh HSE kalau kita kan dulunya mengenal Health Safety Environment. Nah kebetulan kan adalah saya coba-coba melamar karena keterima. Jadi di Jakarta kan, sebelum kan saya di Padang kan, saya orangnya Jakarta. Ketiga saya coba-coba ya sama lah kayak kalian nih, masih ngeraba-ngeraba lah. Kalian awal kuliah kayak gitu, saya pun awal kerja tuh kayak gitu juga, masih ngeraba, coba pelajari secara otodidak selain dari bos ataupun itu ya dari teman-teman kantor. Jadi akhirnya sampai sekarang ya udah menjadi cita-cita ya, sampai akhirnya mengajar ya Pak. ya bisa ketemu kalian ya, berbagi ilmu lah gitu. Itu awalnya sedikit buat Jadi dulu saat SMA itu kayak masih mikir ini mau kuliah apa, mau ngambil jurusan apa gitu ya Pak? Nah, iya Kayak mau benar. masa transisinya itu Jadi masih apa ya kalau dibilang, kalau dulu tuh kuliah malah transisi dari SMA ke kuliah tuh malah saya tuh pernah terima juga kan, kayak di teknik-teknik kayak gitu. Cuman saya nggak ada minat buat di tekniknya, makanya diarahin ke Kesmas kalau pernah di KM kan, Fakultas Kesehatan Masyarakat di situ. Terus ada juga yang ngarahin ke perawatan kan, kebetulan kakak saya di perawat. Misalnya takut dia jauh suntik, udah nyerah lagi saya. Akhirnya itu mentok di Kesling tadi. Ini baru nih kayak gitu, katanya bagus sih prospeknya nih. Nanti kamu bisa menjadi inspeksi kapal-kapal yang menyangga gitu, sampai darat. Keren nih, menantang, menarik nih saya lihat kapal-kapal ini. Akhirnya di situ. Jadi dulu pas kayak awal masuk kuliah itu, wah ini kita mau pelajarin apa aja itu masih bingung ya Pak, masih perlu adaptasi lagi, masih kayak jauh banget nih dari SMA, nggak pernah belajar gini terus tiba-tiba masuk di jurusan ini gitu ya Pak? Iya benar, dulu tuh malah kayak mungkin kalau sekarang kalian nih kayak ada di K3 ya, teman kalian biasanya ada ngukur debu kayak gitu kan, bisingan ya. Kalau orang lain lihat nih, ini ngapain nih orang ini di tengah jalan nih ngukur motor lalu lalang kayak gitu kan. Nah saya pun dulu ada pengalaman juga kayak gitu. Kita malah nangkap nyamuk. Iya, vektor kan ada mata kuliahnya vektor, jadi menghitung nyamuk lalat. Jadi bahkan kita tuh mencari nyamuk lalat itu ke tempat-tempat sampah. Makanya kita tuh dulu, saya makanya gak habis pikir ngapain. Kuliah malah kerjanya kayak gini, kita ke tempat sampah ini, makanya. Ya tapi akhirnya saya setelah kerja selesai itu baru ngerti, oh ini jadi kitanya. Jadi ada namanya limbah, vektor. Kalau mungkin dari sekarang kalian berhubungan sama penyakit nantinya, penyakit kayak gitu penyebabnya. Makanya dulu tuh ada namanya vektor gitu. Itu benar-benar kan kita kalian nggak pernah belajar juga di SMA. Ada yang IPA? Nggak pernah.
dengan teman dan sama. Terus saya juga IPA pun nggak pernah belajar gitu. Malah belajar fisika, biologi kayak gitu. Makanya saya waktu awal masuk ya sempat kaget juga kan, salah jurusan saya ini. Bakat saya di sini nyari nyamuk ini. Makanya ya udahlah, dia mendalamin akhirnya ya cukup apa ya, sesuatu yang baru juga sih menurut saya. Akhirnya dari nangkap nyamuk, mengukur limbah-limbah yang ada di sungai kayak gitu, akhirnya ya udahlah coba-coba. Akhirnya sampai kesempatan juga yang saya bilang tadi, masuk ke kapal-kapal, pulang-pulang tahu-tahu disogok makanan gitu, benar itu agar mereka aman bisa steril kan. Kan kapal itu boleh nyandar kalau steril, nggak ada faktor kayak tikus segala macam itu harus steril. Nah, makanya kadang kita sama kapal-kapal asing itu kalau ada temuan kayak gitu kan, bisa temuan kan. Nah, kadang pulang-pulang ada bingkisan apa gitu. Tapi kita tetap harus situ kan, namanya kan kita wilayah kita yang penyakit atau segala macam kayak gitu. Itu sih. Oke, kalau sempat flashback ya Pak, di masa perkuliahan itu kan dulu Pak Ricci sempat merasa kesulitan, struggle, terus kayak masih bingung mau ngapain. Itu gimana Pak, tips-tips atau solusi nih buat kita yang kami masih dari semester 2 masih awal sebelum jauh masuk. Apalagi tadi Pak Ricci juga sempat bilang kalau merasa salah jurusan, gimana apa motivasinya Pak? Ya sebenarnya yang pertama tuh ya, waktu itu kan saya tuh mengakali ataupun tipsnya ya, pada saat saya lagi down ya ataupun lagi kesulitan nih buat ngikuti pembelajaran. Sebenarnya saya awalnya tuh mencari teman juga sih, cari teman ataupun kakak tingkat waktu dulu saya tuh nanya-nanya dulu nih. Kebetulan saya tuh kakak tingkat tuh dia udah mau selesai juga kan, dia yang mau magang-magang gitu. Saya tanya, kayak gimana ya gini-gini waktu kuliah dulu di awal, apa sih prospeknya nih bakal ya dihadapi ataupun kita dapatkan nih dari selesai ini. Nah dari situlah kakak kelas itu menjelaskan gini-gini, diikutin saja gini-gini. Nah dari yang pengalaman dari kakak kelas itulah makanya saya coba buat belajar nih, masuk kelas. Kadang saya apa ya, istilah itu kan kita ketemu dosen kan ada keterbatasan waktu kan. Terkadang ya intinya tuh tipsnya itu kalau saya tuh waktu di awal itu sama ada mata kuliah vektor tadi, saya coba cek nih kira-kira sebelum kuliah tuh apa nih yang belum saya tahu nih. Nah sekiranya belum ada itu saya simpan dulu, nanti pada saat kuliah saya tanya ini. Dari situ saya tipsnya satu, jadi mencari tahu lebih dulu di awal. Habis itu baru setelah itu dijelaskan, nanti setelah dijelaskan itu baru kan nanti saya coba cari lagi di Google segala macam kayak gitu. Itu pertama tipsnya, coba saya pelajari dulu apa yang nggak saya ngerti itu. Terus yang kedua itu sebenarnya siapa ya, lebih istilah itu tidak terlalu memaksakan ini, dalam artian kalau kalian saya dulu ya kan sebenarnya saya bukan basic saya kan, nggak tahu sama sekali nih, tapi saya harus bisa tuh dalam artian tidak terlalu dipaksakan banget. Iya, tidak ditekankan dalam artian ya mengalir dulu aja gitu sih. Proses dalam artian ini loh, misalnya kalian kadang kita masih berpikir ya kayak di baru lulus ya sekolah, kadang berpikir masih ada persaingan kayak gitu. Nah itu sebenarnya diturunkan dulu egonya. Jadi kita kan namanya kuliah kan ini ilmu kan, bagaimana prospek kedepannya buat bukan persaingan lagi nih, buat kita modal kita buat cari kerja nih. Nah, jadi makanya kadang waktu itu saya juga intinya tuh ya bergaul lah sama teman-teman ini, sama angkatan kayak gitu kan. Coba nih diskusi nih, dalam artian nih saling sharing lah, enggak menyudutkan siapapun ataupun ini lebih pintar ini enggak sih kalau saya. Jadi saya mana yang saya teman dapat saya tanya, mana pun yang nggak ngerti nanti bakal kami diskusi sama kayak gitu. Kemudian apa ya, sebenarnya tuh tips yang paling penting tuh ya kalau saya lihat itu jangan nyerah aja sih. Kalau kalian sudah milih satu tempat ataupun suatu pilihan kayak peminatan segala macam itu, jangan bilang enggak dulu di awal, tapi coba dilakukan dulu, dicoba dulu intinya tuh. Sama kayak saya bilang tadi di awal kan, saya bang ada bakat ini, saya nih kok belajar kayak gini.
Tapi setelah saya coba cari tahu dulu intinya, saya pelajarin, kayaknya saya bisa lah buat ngikutin lah secara perlahan tapi ya. Jadi saya nggak memaksakan diri saya juga untuk hari ini harus nih semuanya nilai harus A, nggak boleh ada yang di bawah A kayak gitu, enggak. Tapi saya usahakan saya bisa dulu, tahu dulu, dan makin jangan sampai ya hancur-hancur tuh enggak. Tapi kita paham lah, intinya itu sih. Jadi soalnya kan kalau kita maksain diri kita juga malah nggak bagus juga nanti. Malah nggak bakal nemu nih, nggak bakal dapat yang kita serap tadi, ilmu-ilmu tadi, pelajaran tadi. Jadi itu sih saya mengatakannya. Sama yang terakhir juga refleksi sekali. Biar nggak terlalu otaknya nggak dipaksakan. Refleksi. Itu sih kalau dari saya tipsnya. Jadi yang penting tuh tetap berprogres meskipun dikit-dikit gitu. Iya. Kak Kellen, ada gimana rasanya di K3 ini? Ada Masih pengen keluar, nggak sesuai minatnya? Dulu mungkin awal-awal ada kepikiran gitu. Iya, apalagi kan kayak cewek ini kan Iya. pasti sekarang ada kepikiran kan, wah ternyata ini kerjaan K3 nih, tapi nggak sampai menyesal kan? Enggak sampai, Pak. Mumpung masih 2 semester ya. Kalau udah 3 tuh jangan, udah susah nanti. Jadi dimantapkan di 1 tahun ini. Kalau emang kalian sudah mantap, dilanjutkan aja. Gitu. Tapi kalau kalian emang dalam setahun ini masih belum, wah masih sulit ini, masih belum fashion kalian ini, ya coba kalian yakinkan dulu dari diri kalian ini, apakah sudah benar atau kalian ada mau mencoba sesuatu, ya silakan, asalkan itu benar-benar sesuai dengan kemauan kalian, jangan sampai ada paksaan gitu. Itu sih. Jadi gimana rasanya di K3? Di K3 mungkin kurang lebih sama kayak Pak Riji. Awalnya kaget loh, ini apa kok kayak gini isinya. Kaget? Kebisingan. Iya, soalnya kan kayak semisal ada kebisingan gitu kan mesti udah ada peraturannya terlebih dahulu. Terus Iya. kok ngapain diukur lagi ya gitu. Iya sih. Ya makanya kadang kalian masih juga mikir ngapain ini? Iya. Contoh getaran ini kita ngukur getaran ini. Iya. Apa nih efeknya nih buat kita segala macam ini. Sempet dulu juga pernah nyari hewan-hewan gitu juga. Oh iya? Pernah, iya. Mata kuliah apa tuh? Tugas. Biologi. Oh biologi ya, K3 biologi ya. Iya. Soalnya saya dulu kan fisika ya, Fisika. salah satu ya. Oh biologi disuruh nyari apa? Ya, dulu Tumbuhan sama hewan. Ya, vektor sih Pak Bang, sama. Tapi masih ada hubungannya sama kalian di SMA dulu kan. Mungkin yang dari biologi masih IPA, masih. Satu Tapi sama kalau yang bisa. IPS kebelengaran langsung ya, tepar ya di jalan. Untung aja nggak lambaikan tangan kan Iya. disuruh. Oh ya biologi kalian ya, ada ya. Tapi ya sejauh ini masih bisa mengikuti Pak. Masih bisa. Masih bisa. Mengikuti tempatnya atau mengikuti tujuan Kalau bisa ngikutin tujuannya. ngikutin tujuan awal, kalau bisa ya alhamdulillah. Ya. Tapi Pak agak kesulitan nyari teman dulu Pak. Teman apa nih? Teman nongkrong. Bukan teman buat curhat ya. Iya sih, intinya itu sih. Kalian harus bisa apa ya, istilahnya sharing lah sama kalian juga. Dan terkadang kan kita yang namanya mahasiswa kan beda-beda sih cara pola pikir, cara pemahaman itu. Ada yang terkadang kita cepat nangkap nih ya, apa yang disampaikan dosen ataupun mata kuliah itu. Ada yang masih kadang butuh sumber lainnya dari teman-teman yang lainnya untuk bisa mencerna apa yang disampaikan dosen itu. Itu sih. Saya dulu juga kayak gitu mengalami. Jadi kadang saya tuh ada ketemu dosen yang juga kadang benar-benar bahasa itu wah benar bahasa yang kadang saya sulit juga untuk mengerti yang gitu itu. Tapi kadang saya tanya sama teman gitu. Karena saya tipikal sama mungkin kayak cowok-cowok ini yang suka bolos dan juga sering telat. Jadi kan kadang dosen udah ngomong A, saya baru ngikutnya di B. Nah kayak gitu suka telat saya kadang. Tapi ya jangan diambil yang jeleknya ya. Yang positifnya aja yang diambil. Jadi positifnya itu saya kadang masih suka nanya kayak gitu walaupun telat. Tanya sama teman yang datang duluan ataupun tadi saya bilang saya sudah nyiapin apa yang nggak tanya bertanya ke dosen itu. Seperti itu sih. Berarti relasi itu juga penting banget ya Pak. Sangat penting itu. Dari kalian kuliah sampai kerja nanti. Apalagi sudah kerja ya, itu sangat penting. Makanya dalam artian gini, kalau kalian sudah masuk di K3 di perkuliahan,
kalian tuh jangan mengenal sama teman-teman kalian saja, tapi juga mengenal dari angkatan-angkatan di atasnya, kakak tingkat kalian. Dan itu peluang buat kalian nanti menjalin network dan jaringan. Untuk kalian kalau udah lulus nih, kan bisa kalian telepon, tanya sama kelas. Itu sih. Jadi intinya bergaulah jangan di angkatan saja, tapi keluar juga ke prodi lain kalau ada teman, diajak diskusi, sharing, ataupun kan biasanya ada apa ya, lomba-lomba kayak gitu kan. Iya. Bisa sih dimanfaatkan. Itu sih kalau dari saya. Siap. Oke. Jadi gimana? Sekarang ini kalian sudah mantap berarti ya, tiga-tiga ya? Insya Allah. Ya, insya Sudah. Allah. Alhamdulillah Iya. sudah. Sudah masuk kategori sudah ya Pak. Sampai mau ngajak saya sharing berarti udah mantap ini. Udah gak ada perubahan lagi ini. Kalau berubah saya permisi ini. Sudah mantap ini. Ya. Apalagi setelah mendengar cerita Pak Ricci tadi semakin mantap. Iya. Mungkin langsung bisa diterapkan ya gitu Pak. Iya, Tips-tipsnya. semoga yang baik-baiknya, Iya. yang mulusnya jangan ya. Yang mulusnya saya aja yang nerapinnya nanti. Jangan kalian terapkan. Itu sih. Kalau saya. Berhubung tadi juga sempat ngomongin magang dan dunia kerja, ada nggak pengalaman paling berkesan untuk Pak Ricci atau ada pencapaian yang membuat Pak Ricci masih sampai sekarang berkesan? Apa ya kalau kayak magang ya? Saya tuh sebenarnya dulu tuh mungkin agak beda ya sedikit dari kalian. Mungkin kalian full ya kuliah. Iya. Kalau saya tuh full kuliah tuh waktu D3. Oh, Tapi sempat ngambil S1 lanjut ke K3 itu kan sambil kerja juga. Terus benar-benar sangat berkesan juga sih buat saya kan membagi waktu terutama ya antara kerjaan sama kuliah. Jadi itu tadi saya bilang saya sering bolos gitu. Itu salah satu karena saya waktu itu kerja. Makanya bukan bukan saya pengen ya. Nah, itu karena saya ada kerja. Jadi yang pertama yang berkesan itu mungkin pertama karena saya bisa berbagi sharing juga sih sama teman-teman yang kayak kalian nih baru-baru masuk juga nih. Soalnya waktu itu saya kuliah campur antara reguler sama close trial kayak gitu ada. Jadi ada yang fresh grad, ada yang sudah kerja. Jadi kami saling berbagi nih. Terkadang saya berbagi pengalaman, yang fresh grad membantu saya dalam juga. Jadi ada saling berbagi, ada saling mendukungkan, saling menguntungkan buat saya dan teman-teman juga. Jadi terkadang kan mereka bingung nih tentang ini, saya kasih tahu. Tapi nanti ada tugas yang lain dan tolong dibantu gitu. Jadi ya itu sih satu pengalaman tuh bisa bergabung ya sama teman-teman juga dari yang baru-baru kan fresh grad. Terus kalau magang itu sebenarnya banyak sih hal yang berkesan sih buat saya sih. Khususnya apalagi kalau K3 ya di situ kan saya tuh dulu magang kamu tuh sempat di perusahaan konstruksi juga. Iya. Kalau tambang saya belum pernah. Ya. Jadi saya tuh kalau untuk pengalaman magang itu berkesan tuh di EPC. EPC dalam artian saya dulu tuh benar-benar langsung ke project kan. Project waktu itu kan saya kuliah di Jakarta, tapi saya di project di Lampung. Jadi jadi benar-benar tantangan bagus nih, pengalaman nih. Jadi apa istilah itu kerja sambil kuliah nih, kerja sambil mastiin ini budget cukup nggak nih buat lanjutin kuliah berikutnya. Jadi itu sih intinya tuh. Jadi pengalaman itu waktu itu saya sempat itu juga ya, cuti kuliah pada semester karena ya tuntutan kerjaan tadi yang mengharuskan saya waktu itu magangnya selesai, cuman untuk lanjut skripsi itu saya agak sulit karena saya di tempat magang ini masih disuruh buat standby di sana, sedangkan saya harusnya pulang skripsi di Jakarta. Makanya akhirnya saya ada pilihan kan, akhirnya saya 6 bulan dulu cuti menyelesaikan yang tempat saya magang tadi. Bisa ya sebenarnya pengalaman ada positifnya dan negatifnya buat saya. Positifnya tadi selain ilmu K3 saya dapat itu cuannya juga ada. Cuman ya itu negatifnya saya harus telat dari teman-teman yang lain gitu. Itu sih. Tapi bukan berarti iya intinya juga apa ya, sharing juga ya terkait dengan pengalaman magang tadi ya. Intinya kalau kalian udah magang, intinya itu kalau
cuan atau tapi kalau bisa sih diselesaikan dulu. Takutnya gini, kalian terbawa arus nanti karena sudah tahu nih bisa menghasilkan duit segala macam, tapi kalian menyelesaikan. Soalnya namanya project di lapangan kan ada batasan waktu. Nah, kalian nanti kalau udah di stop, dia minta syarat segala macam, izin segala macam, kalian belum selesai. Iya, susah. Nah, itu sih kadang saya juga mengingatkan juga ke kakak kelas kalian juga, dengan pastikan juga kalau magang kalau udah selesai ya jangan terlalu difokusin dulu sebatas waktu magang dulu, nanti selesai ya. Itu sih. Jadi yang dibilang berkesan tuh bukan berkesan dalam arti apa ya, yang menjadi pembelajaran sih buat saya itu. Pengalaman yang pas ada pilihan antara kuliah sama magang, kuliah sama kerja maksudnya itu kan suatu hal ya perlu pertimbangan sih buat saya sih. Itu sih. Tapi ini kalian belum magang ya? Belum. Baru di semester 4 nanti. Antara 4 atau 5 gitu. Oh iya 5 ya, 4 masih di kuliah masih. nantinya. Ya nanti kalian bakal Merasakan pengalaman baru. Nah, merasakan gimana rasanya nih di luar nih disuruh nantinya jadi Rangga 3 nih buat ngurusin orang-orang nih harus pakai APD lah, yang inilah. Itu pengalaman loh buat saya tuh, kalian bakal ketemu nih dengan tipikal beda-beda orang ya. Iya. Orang tuh ada yang emosian, ada yang manut. Tapi kalau cewek enak dibanding cowok. Kalau cowok kita harus jotos dulu nih, baru nih. Kalau cewek udah lah, langsung kelepek-kelepek aja kan biasanya itu. Kalau kan namanya kita di lapangan tuh pasti mayoritas cowok kerja-pekerja ini, jarang yang cewek kan ada paling di administrasi. Nah, maka kadang kalau dari cowok ini aduh mau jotos-jotosan, tapi sekalinya cewek yang datang nyuruh pakai helm, langsung manut. Kalau tahu nih Bu ST-nya, udah. Kalau kita nggak ada. Makanya di situ pengalaman sih sebenarnya. Pengalaman buat kalian dulu berkesan itu ya itu tadi, kalian bisa mengenal orang, sifat-sifat orang itu gimana di lapangan. Makanya itu penting sih. Nggak tahu ya ini kalian sudah belajar itu ya, komunikasi K3 ada. Iya. Nah, jadi itu komunikasi itu sangat penting. Nanti kita sebagai orang K3. Kalau kita tuh kalau di K3 itu sama kayak ibaratnya polisinya lah. Polisinya di tempat kerja. Kita yang menegur, kita yang mengingatkan, kita yang istilahnya itu bagaimana menjelaskan ini ke mereka nih cara yang kerja yang aman, positifnya itu sih dari saya. Jadi ya kita tuh ibaratnya tuh saya bilang kalau magang tuh kadang paling ditakutin lah orang ketiga nih. Tapi juga orang ketiga tuh paling nggak disukai juga di lapangan. Nah itu jadi ada plus ada minusnya juga. Itu sih kalau pengalaman saya selama magang itu. Kalau untuk cara menghadapi orang-orang yang seperti Pak Ricci sebutkan tadi, mungkin ada yang emosian, ada yang masih ngeyel. Gitu dulu Pak Ricci pengalamannya bagaimana Pak? Diajak ngopi. Pasti. Itu Jadi secara santai ya Pak? Secara santai benar itu. Tapi dalam batin diajak ngopinya tuh bukan pada saat jam kerjanya. Iya. Udah istirahat nih, kita ikut nimbrung nih dia di kantin kan, misalnya di kantin. Nah kita dekatin pada saat ngobrol, pada saat dia lagi ngopi makan. Nah kita ajak ngobrol santai kayak gitu. Karena kan kondisi mereka sudah nih, udah istilah tuh udah down, udah dingin. Iya. Kayak gitu. Biasanya saya yang mendekatin pada saat mereka lagi di kantin, di jam-jam istirahat gitu lah. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Jadi dalam artian kalian jangan terlalu memaksakan pada saat itu juga. Yang ada nanti malah resikonya ke diri kitanya. Karena kita nggak tahu nih kondisi orang, apakah orang itu ada masalah, ataukah mau mendengar kita. Lagi kadang itu juga ya. Di lapangan itu kan usia yang beda. Iya. Ada yang lebih senior daripada kita, orang tua yang harusnya itu orang tua kan. Iya. Dibanding kita anaknya kayak gitu. Jadi kita harus melihat kondisi di lapangan itu. Lebih tahu Iya. waktu dan tempatnya. Nah, Gitu ya. kadang orang tuh kan nggak mau nih gengsi nih, Iya. diikutin sama orang masih Iya. muda kayak gitu. Makanya kadang saya itu tadi
diajak pas ngopi itu gimana di sana. Itu sih kalau saya cara ngadepinnya. Ya harus dihadapi juga. Gitu. Ya sama lah kayak kalian ngadepin dosen-dosen pasti kan beda-beda juga kan. Harus dia tahu juga dari aku. Itu sih kalau dari saya. Tapi dengan pakai cara itu bisa dibilang efektif nggak Pak buat mengingatkan mereka? 50-50. Itu kan efektif. 50-50. Coba 50-50 dalam artian kadang ada yang langsung ngeflash, ada yang perlu waktu juga. Perlu waktu dalam artian ini kita harus mengingatkan terus, harus ada treatment juga tambahan kayak gitu. Jadi waktu itu juga saya tuh pernah sampai dia nggak mau dengar segala macamnya. Kalaupun kayak gitu, ya sebenarnya kalian cuma bisa nanti ngobrol juga sama atasannya atau mereka atau atasan kalian ya, diskusi. Jadi intinya gini, kalian jangan memendam suatu masalah itu sendirian. Kalau emang masalah itu nggak bisa kalian selesaikan, kalian bisa sharing ke atasan kalian ataupun rekan kerja yang lebih bisa kalian percaya nih. Nah sudah itu menurut saya sih. Kalaupun mau dipendam ya selagi itu masih bisa kalian kontrol silakan aja. Tapi kalau sudah nggak bisa, orang itu nggak bisa dikontrol segala macamnya, ya mungkin bisa sharing ke siapa orang yang mau didengarnya. Itu tipsnya. Bisa teman terdekatnya. Benar, bisa teman dekat ataupun atasannya langsung. Dalam artian kalian nggak langsung bypass, tapi bisa berperantara. Itu ya kalau dari saya. Berarti dari awal sampai pengalaman magang dan kerja di dunia kerja ini tadi Bu, kuncinya tetap relasi lagi Pak ya? Benar, relasi sama kalian harus yakin ya. Yakin dulu ya. Jadi gini, kadang kalau kalian ini misalnya satu tips juga ya, disuruh ataupun misalnya kalian sekarang di dosen ataupun saya kerja dulu disuruh ya, kalian jangan sekali ngomong tidak bisa itu malah membuat apa ya, pemikiran negatif buat diri kalian, pandangan orang jadi negatif buat diri kalian. Wah berarti ini nggak bisa diandalkan. Jadi bagaimana kalian merubah mindset orang dulu terhadap kalian. Jadi walaupun kalian nggak bisa, kalian tetap bilang aja bisa dulu. Dalam artian bisa dengan istighfar kalian dapat kan pasti. Berusaha juga. Berusaha, benar. Jadi satu pernah ya, sewaktu itu disuruh sama atasan saya juga mengerjakan ada suatu project kan buat SOP itu prosedur. Nah, mati saya ini saya nggak bisa, belum pernah nih. Tapi waktu itu ya udah saya bisa-bisain aja ya. Pas malamnya saya langsung ngedown ini kan, sampai saya kan nggak pikiran dulu. Akhirnya saya coba tadi tanya teman tadi yang relasi-relasi teman yang senior. Nah dari situ akhirnya saya dapat inspirasi, ada celah kayak gitu. Jadi benar sih, namanya network tadi, jaringan tadi itu harus kalian jujur lah, pegang lah. Harus kalian istilah perluas jaringan kalian. Jangan cuma di satu angkatan, kayak kalian di angkatan kalian itu enggak. Jadi kadang ada yang di angkatan lain mungkin dia ada inspirasi baru yang belum pernah kalian dengar. Nah kalian bisa ambil istilah ATM lah ya, amati, tiru dan modifikasi. Itu sih kalau saya sih. Tapi nanti bukan berarti kalian juga apa ya, istilahnya itu dalam artian bisa, tapi pada saat pengimplementasian kalian enggak belajar juga tetap. Jangan sampai nanti kalian cuma ATM udah kasih tapi nanti pas disuruhnya kalian malah bingung lagi ya gitu. Itu sih kalau saya. Cukup menarik juga ya ini dari tadi ya. Sangat menarik, saya juga dari tadi dari bincang-bincang ini mendapatkan banyak sekali motivasi, inspirasi. Iya. Mungkin Pak Rinci ada pesan khusus untuk yang menonton, apakah ada motivasi khusus terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi ingin berjuang di perkuliahan atau mungkin magang? Apa ya motivasinya ataupun pesan khusus ya, mungkin tadi yang di awal saya bilang itu, coba kalian itu jangan pernah mengeluh lah, istilah itu mengeluh. Kalian harus bisa mencari tahu ini, mendalami apa sesuatu hal yang telah kalian masuk ataupun berkecimpung di yang kalian pilih di awal. Walaupun pada saat akhirnya nih kalian bingung, stres itu sebenarnya itu wajar kita nih pasti merasakan.
tapi itu kadang perlahan bisa hilang dengan sendirinya dan bisa melihat teman-teman sekitar ini yang ada ataupun yang ngobrol lah sesama teman kalian ingin cari tahu tentang sesuatu yang kalian belum pernah pelajari gitu. Itu sih dalam artian kalian harus mencari tahu dulu. Setelah itu mungkin kalian yang keduanya itu kalau dari saya memotivasi diri kalian ini kan kalian jadi tahu nih apa aja sih yang membuat diri kalian mood ini buat belajar, buat mencari tahu gitu dari diri kalian. Misalnya kalian biasanya belajar tuh sambil game, misalnya 2 jam pelajaran nih sambil game, atau ada biasanya kalau saya tuh teman sambil nongkrong di kafe kayak gitu belajar diskusi gitu. Ada yang biasa sendiri kan fokus sendiri, itu kan cari tahu cara kalian itu buat membangkitkan motivasi kalian itu seperti apa. Terus yang kedua itu ya yang ketiga ya yang menyerah sih. Yang menyerah dalam artian kalau kalian sebenarnya dalam arti tadi yang saya bilang nggak bisa, jangan sampai kalian utarakan di depan, tapi kalian harus dalam artian berprinsip kalian harus bisa dulu nih. Toh nanti di belakangnya kalian mau cari tahu nantinya di depan itu nggak ada masalah. Penting kalian harus menampilkan pandangan terhadap diri kalian orang itu kalian bisa dulu. Itu sih kalau saya apalagi kalau di dunia kerja nanti jangan sampai kalian menaiki kerja, tapi kalau bisa dulu urusan caranya nanti pikirin setelah itu kalau dari saya. Kemudian yang terakhir itu jaringan dari networking tadi itu paling penting. Networking itu dalam artian ini tadi bilang bisa tapi pas di belakang kalian bingung kan dengan networking tadi kalian bisa menemukan caranya. Itu sih kalau dari saya 4 hal itu yang penting sih. Sama yang terakhir kita juga restu nah gimana pun restu orang tua itu ya penting sih. Kalau saya nggak ada restu dari orang tua mungkin nggak bisa ngajar kayak sekarang karena saya waktu itu kan pikiran berdosen tapi orang tua orang tua kira saya bisa masuk jadi dosen. Itu sih orang tua sama sekolah berbeda maksudnya. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih banyak Pak Ricci. Jadi saya malah gitu tadi kira mau diapain juga siapa ini tanya-tanya masalah kuliah ini. Ternyata ya bawa nostalgia juga saya sama rekan-rekan. Terima kasih juga nih saya nih sudah diundang ini. Ya semoga bermanfaat ya buat kalian ini. Sangat-sangat bermanfaat. Tapi jangan diambil ya. Yang ini cowok-cowok nih bolos-bolosnya tadi ini. Itu sih dari saya. Oke Pak Ricci, mungkin kita sudah berada di ujung acara ini. Jadi kita berterima kasih banget kepada Pak Ricci karena sudah memberikan meluangkan waktunya dan memberikan informasi serta pengalaman motivasi juga. Ya, sama-sama saya juga terima kasih nih sudah diberi kesempatan juga nih buat berbagi lah dengan teman-teman semuanya dan juga rekan-rekan mahasiswa yang nonton nanti di luar sana. Semoga buat rekan-rekan juga yang di luar sana mahasiswa bisa termotivasi mengambil hal-hal yang positif yang saya sampaikan. Oke guys, itu saja sekian dari kami. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga apa yang tadi Pak Ricci sampaikan bisa bermanfaat dan memotivasi untuk kita semua.